Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feby Permata Putri Nususena dari tingkat 1B Keperawatan dengan nomor induk mahasiswa 20217062. Ini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem pencernaan yang dimulai dari mulut sampai dengan anus. Mulai dari makanan dikunyah, digigit, dan dipotong-potong sampai makanan ini diproses dan dibuang sisa-sisa makanannya melalui anus. Yang pertama ini ada cavitas oralis atau rongga mulut, yang kedua ada lingua atau lidah, yang ketiga ada glandula parotidea atau kelenjar ludah parotis yang berguna untuk memproduksi air ludah. Yang keempat ada glandula sublingualis. Kelenjar ludah sublingualis juga memproduksi kelenjar air ludah. Nah, yang kelima ini ada glandula submandibularis, juga sama memproduksi air ludah. Nah, habis itu ada faring. Faring adalah nama lain dari tenggorokan dan berperan untuk pernafasan sekaligus pencernaan makanan, air, dan udara yang masuk ke dalam tubuh melewati faring sebelum masuk ke sistem pencernaan atau pernafasan. Selanjutnya ada esofagus atau kerongkongan. Makanan dan minuman yang ditelan akan melewati kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan itu saluran yang memiliki panjang sekitar 25 cm dan berfungsi untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke dalam lambung. Selanjutnya ada hepar atau hati, yaitu berfungsi untuk memproduksi bahan kimia yang membantu mencerna makanan. Selanjutnya ada vesika velea atau disebut juga dengan kandung empedu yang berfungsi untuk membantu penyerapan lemak dan membantu hati mengeluarkan zat-zat beracun dari dalam tubuh. Nah, selanjutnya ini ada gester atau lambung. Dengan bantuan asam atau enzim lambung tersebut memecah makanan menjadi partikel-partikel kecil selama berproses. Lambung akan bergerak secara refleks untuk mencampur makanan dengan asam dan enzim. Selanjutnya ada pankreas atau organ yang memproduksi enzim untuk menghancurkan dan mencerna makanan di dalam perut. Terus ada splenikus atau limfa untuk menyaring darah, membantu mempertahankan tubuh terhadap patogen. Nah, selanjutnya itu ada di intestinum minor ini ada duodenum atau usus halus 12 jari yang berfungsi sebagai tempat awal terjadinya penyerapan makanan. Nah, selanjutnya ini ada jejunum atau usus halus kosong, berfungsi menyerap gula, asam amino, dan asam lemak setelah zat gizi ini diserap seluruhnya oleh makanan yang telah dicerna dan bergerak menuju bagian akhir usus halus yang disebut dengan ileum. Nah, ini ada ileum atau usus halus penyerapan yang berfungsi untuk menyerap zat-zat gizi yang belum terserap oleh duodenum dan
jejunum. Selanjutnya ada cecum atau awal usus besar. Ini merupakan peralihan antara usus kecil dan usus besar. Di cecum ini terdapat pula umbai cacing atau usus buntu. Selain berguna untuk menyerap sisa air dan garam, cecum juga memiliki Nah, di sini ada intestinum mayor yang terdiri dari kolon transversum atau usus besar yang melintang. Yang kedua ada kolon descendens atau usus besar turun. Kolon descendens yang letaknya di kiri. Kolon ini bertugas menampung feses sementara sebelum diteruskan ke bagian rektum. Selanjutnya ada kolon ascendens atau usus besar naik, berfungsi untuk menyerap air maupun nutrisi yang sebelumnya terlewatkan oleh usus halus. Selanjutnya ada kolon sigmoid atau usus besar yang berbentuk sigmoid. Nah, di sini ada rektum atau distal atau ujung usus besar, berfungsi sebagai tempat penampung feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Selanjutnya ada appendix vermiformis atau umbai cacing. Selanjutnya ada canalis analis dan yang masuk ke dalam kolon. Ini adalah anatomi dari rongga mulut. Yang pertama ada lingua atau lidah yang berfungsi untuk mengaduk makanan. Yang kedua ada dens atau gigi, terdiri dari ductus glandulae sublingualis atau saluran kelenjar sublingualis sebagai tempat penghasil kelenjar air ludah. Nah, habis itu ada ductus parotideus atau saluran kelenjar ludah parotis yang berguna sebagai penghasil kelenjar air ludah juga. Terus ada frenulum linguae atau lipatan yang terdapat di bawah lidah. Terus ada glandula sublingualis, penghasil air ludah yang berada di bawah lidah. Terus ada musculus myloideus atau otot dasar mulut yang membantu pada dasar mulut. Terus ada musculus masseter atau otot yang membantu untuk pergerakan rahang di mulut. Terus ada mandibula, tulang rahang bawah. Terus ada ductus submandibularis atau saluran kelenjar submandibularis, yaitu saluran penghasil air ludah pada bagian rahang bawah. Terus glandula submandibularis, yaitu kelenjarnya yang menghasilkan air ludah tersebut. Adalah anatomi dari esofagus. Yang pertama ada incisor teeth atau gigi pemotong depan. Yang kedua ada orofaring atau bagian tenggorokan belakang mulut. Terus ada epiglottis atau tulang rawan yang fleksibel di atas laring. Terus ada piriform risis atau bagian seperti buah pir di hipofaring. Terus ada thyroid cartilage, itu tulang rawan tiroid. Terus ada cricoid cartilage, itu ada tulang rawan cricoid. Terus ada cricopharyngeus muscle atau otot yang terletak di esofagus. Terus ada trakea. Terus ada aorta, pembuluh darah, arteri besar. Terus ada left main bronchus atau bronkus kiri. Terus ada diafragma. Ada aorta constriction atau perlekatan aorta di esofagus. Terus ada inferior esophageal sphincter. Ini adalah anatomi dari lambung. Yang pertama itu ada kardia atau katup lambung atas. Terus ada fundus ventriculi.
atau dasar lambung, terus ada serosa atau jaringan ikat pelapis luar, terus ada korpus badan lambung, terus ada musculus longitudinalis atau otot memanjang, terus ada musculus sirkuler atau otot melingkar, terus ada musculus obliquus atau otot menyamping, terus ada curvatura minor gratis atau lengkung kecil lambung, terus ada curva major grastis atau lengkung besar lambung, terus ada pylorus atau di sini ada pylorus muara lambung, terus ada sphincter pivoricus atau katup lambung bawah, terus ada canalis pyloricum, terus ada antrum pyloricum atau rongga melebar lambung, terus ada rugae mucosa atau jonjot selaput lendir. Dan pankreas yang pertama itu ada vesica velea atau empedu, terus ada ductus hepaticus dextra atau sinistra. Kalau dextra itu saluran hati kiri, kalau misalkan sinistra itu saluran hati kanan. Terus ada ductus hepaticus communis, terus ada ductus choledocus atau saluran empedu distal, terus ada ductus citicus atau saluran empedu proksima, terus ada duodeni atau usus 12 jari, terus ada hepatokreatik atau saluran ke hati dan pankreas, terus ada ductus pancreaticus atau saluran pankreas, terus ada pankreas, terus ada jejunum atau usus halus kosong. Ini adalah anatomi dari usus halus. Nah, yang pertama ini ada duodenum atau usus halus 12 jari yang merupakan pangkal dari bermuaranya makanan dari lambung ke usus. Setelah di usus halus 12 jari, makanan akan masuk. Terus yang kedua ini ada jejunum atau usus halus kosong, makanan hanya lewat saja. Makanan akan masuk ke bagian yang disebut ileum. Nah, ini ileum atau usus halus bagian penyerapan. Semua zat makanan, protein, mineral, vitamin, kemudian lemak dan juga karbohidrat akan diproses dan diserap di usus halus. Nah, ini ada large intestine. Nah, ini di sini ada rektum. Terus makanan yang sudah diserap akan diedarkan ke seluruh tubuh kita dan disimpan di bagian tubuh yang membutuhkannya. Kemudian sisa makanan yang tidak bisa diserap maka akan dilanjutkan ke usus besar. Nah, ini adalah gambar dari anatomi usus besar. Nah, ini adalah flexura hepatica coli, yaitu lengkung pertemuan antara kolon ascending dan transversum. Terus ada kolon transversum atau usus besar yang melintang. Terus ada arteri mesenterica superior atau hulu arteri usus halus bagian atas. Terus ada haustrum, kantong usus besar, ada kolon ascendent, usus besar naik, terus ada ilium, tulang usus, terus ada valvula iliocaecalis, terus ada caecum atau bagian pertama usus besar, terus ada appendix vermiformis atau umbai cacing, terus ada flexura lienalis coli atau lengkung pertemuan kolon transversum dan descendent. Nah, di sini juga ada meskolon transversum atau otot yang mendukung untuk menempelnya kolon transversum. Terus ada appendix epiploicae atau kantung kecil peritoneum berisi lemak. Terus ada kolon descendent, terus ada mesenterium atau akar usus halus, terus ada tinea coli, terus ada kolon sigmoideum atau usus besar berbentuk sigmoid atau S, terus ada rektum
bagian distal usus besar, ada kanalis analis anus, ada sphincter ani ekstern atau katup anus luar.